Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, menjaga amanah, menuai berkah. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Ketika pemimpin mampu menjaga amanah, mungkin akan tidak ada tuh Ustadz ya, ada sekarang yang lagi rame, tagar kabur aja dulu. Nah itu, maka orang akan dengan sejahtera dengan pemimpin yang mampu menjaga amanah. Mudah-mudahan pemimpin kita semuanya mampu menjaga amanah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah pemirsa kita masuk dalam segmen tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu ada Akhina Rizky yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Ahmad Khan. Silakan Rizky boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky. Izin bertanya Ustadz, kan sekarang di Indonesia ini lagi baru-barunya pemimpin semua ya. Semua pemimpin diperbarui semua. Nah pertanyaan saya, kan saya sebagai muslim, apa yang harus dilakukan jika kita melihat orang lain atau atasan kita jika melanggar amanah tersebut? Ya, cukup sekian, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika atasan melanggar amanah atau tidak amanah begitu ya Rizky ya. Boleh silakan Ustadz Ahmad Khan, boleh dijawab sambil turun ke bawah biar lebih dekat dengan jamaah. Silakan Ustadz. Masya Allah, pertanyaannya berkenaan dengan saat kita melihat atasan kita atau pemimpin yang tidak amanah, apa yang harus kita lakukan. Di dalam satu hadis, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man ro'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Kata baginda Nabi SAW, ini berlaku bukan hanya ketika kita melihat ada atasan atau seseorang yang tidak amanah. Tetapi ini berlaku juga ketika kita ada menyaksikan kemaksiatan atau kemungkaran. Dan khianatnya seseorang atas amanah yang diberikan kepadanya itu juga termasuk daripada bentuk kemungkaran. Kata Nabi, siapa orang di antara kalian yang melihat ada kemungkaran di depannya, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Tetapi kalau dia tidak mampu merubahnya dengan tangannya, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya. Tetapi kalau dia tidak mampu juga merubah dengan lisannya, maka minimal dia di dalam hatinya ingkar dengan perbuatan atau kemungkaran atau khianat yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau atasan, sehingga yang demikian itulah urutan yang dianjurkan oleh Nabi untuk dilakukan oleh seseorang. Tetapi kata Nabi, yang terakhir tadi ketika hati seseorang ingkar atas kemaksiatan, khianat yang dilakukan, yang dia saksikan di hadapannya, yang demikian itu termasuk adalah selemah-lemahnya iman. Dan para ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang melihat kemungkaran, kemaksiatan, khianat yang ada di depannya, maka hendaknya merubah dengan tangannya. Sebagian ulama mengatakan ini adalah tugasnya siapa? Tugasnya para umara, tugasnya para penguasa yang memang mereka punya kekuasaan, mereka punya kemampuan untuk memberi atau merubah kemungkaran yang disaksikan di hadapannya dengan kekuasaan dan jabatan yang dia miliki. Nah, yang jadi masalah ketika justru penguasanya yang melakukan khianat, lalu siapa yang akan mengingatkan? Maka kata ulama yang kedua yaitu merubah dengan lisan. Dan yang dimaksud dengan lisan di sini adalah nasihatnya para ulama. Maka ulama itu mempunyai peranan penting untuk mengingatkan siapapun, mengingatkan diri sendiri, mengingatkan orang lain, mengingatkan pemimpin dan penguasa ketika melakukan perbuatan khianat atas amanat yang mereka emban. Lalu kemudian yang ketiga, kalau memang tidak punya kekuasaan, kemampuan untuk mengingatkan dan merubah, menegur dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka tidak punya kemampuan juga untuk memberikan nasihat yang baik kepada mereka, maka minimal yang tidak mampu di dalam hatinya ada ingkar. Saya nggak suka dengan perbuatan ini. Saya nggak bisa nih terima pemimpin yang khianat seperti ini. Saya ingkar dengan sifat yang khianat seperti ini. Yang diajarkan oleh Nabi adalah amanat, tetapi dia khianat, maka saya nggak suka dengan sifatnya. Maka minimal ada ingkar di dalam hati. Dan yang demikian kata Nabi termasuk selemah-lemahnya iman. Oleh sebab itu
Ketika kita menyaksikan hal seperti ini, jangan lupa untuk mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang khianat tersebut atau atasan kita, pemimpin kita yang tidak amanah mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi orang-orang yang amanah. Ini yang harus kita lakukan. Dan perlu kita ketahui, di saat ada khianat di dalam amanah yang diemban oleh seseorang, siapapun itu, dari mulai jabatan yang paling rendah tingkat RT, RW, lurah, camat dan seterusnya, bahkan sampai seorang pemimpin atau presiden, maka amanah itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang suami sebagai kepala rumah tangga juga dia akan dimintai pertanggungjawaban amanah terhadap istri dan anak-anaknya di dalam rumahnya. Maka kita nggak akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap amanah yang kita emban. Makanya dulu para salaf terdahulu mereka itu berlari dari amanah. Maknanya berlari dari amanah itu bukannya dikasih amanah lalu kemudian mereka itu lari dari amanahnya, kabur dari amanahnya, bukan. Tetapi ketika disodorkan amanah mereka mundur. Mereka khawatir tidak mampu untuk melaksanakannya. Tetapi di zaman sekarang orang-orang yang tidak punya kompetensi untuk menjadi mengembankan amanah justru malah berlomba-lomba. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang 14 abad yang lalu, kata Nabi Muhammad, idza fa'alat ummati khamsata asyara khoslatan wa dzakara minha wal amanatu mugniman halat bihal bala. Kata Nabi Muhammad, ketika umatku melakukan salah satu dari 15 perkara ini, maka akan mengundang bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebutkan dari 15 perkara salah satunya adalah wal amanatu mugniman, ketika amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai sumber ladang untuk mencari keuntungan. Siapapun yang dikasih amanah lalu kemudian amanahnya justru dijadikan sebagai ladang untuk mencari sumber keuntungan dunia, untuk mengumpulkan harta, untuk menambah popularitas, untuk meninggikan jabatan, untuk lain sebagainya, maka niscaya itu mengundang balanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bala dan musibah atas pemimpin yang tidak amanah. Amin amin ya rabbal alamin.